Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar persamaan eksponen, yaitu menentukan nilai X ya, pada Matematika SMA kelas 10 di kurikulum Merdeka. Nah, kebetulan kali ini kita akan belajar dari tipe soal yang high. Artinya, bagaimana cara kita memanipulasi agar bisa menyelesaikan persamaan eksponen tersebut. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama, yaitu nilai X dari 3 pangkat X kuadrat min 3X ditambah 2 ditambah 3 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 10. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata ada yang sama nih antara suku pertama dengan suku kedua, yaitu sama-sama 3 pangkat X kuadrat min 3X. Nah, ingat kembali dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Coba kita lihat ya hasil uraiannya. Nah, ternyata 3 pangkat X kuadrat min 3X ditambah 2 ini dipecah menjadi 3 pangkat X kuadrat min 3X dikali 3 pangkat 2. Dari mana? Dari sifat yang seperti ini. Ketika ada perkalian dari bilangan berpangkat ya, yang bilangan pokoknya sama nih, A pangkat M dikali A pangkat N, pangkatnya tinggal dijumlahkan saja menjadi A pangkat M plus N. Atau bisa juga dibalik ya, dari bentuk perpangkatan yang dijumlahkan kita balik menjadi bentuk perkalian. Nah, maka di sini berubahlah menjadi 3 pangkat X kuadrat min 3X dikali 3 pangkat 2. Oke, kemudian karena di sini suku pertama ada 3 pangkat X kuadrat min 3X dan di suku kedua juga ada 3 pangkat X kuadrat min 3X, kita faktorkan. Nah, kalau dari suku pertama lebih 3 pangkat 2 ya, dan kalau dari suku pertama itu lebih angka 1 gitu ya, dikali 1. Nah, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, tadi yang pertama lebih 3 pangkat 2 dan yang suku kedua ini lebih angka 1 ditambah 1 di sini dikali 3 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 10. 3 pangkat 2 itu kan 9 ya. 9 ditambah 1 nilainya 10 juga nih, yang ini nilainya 10. Kemudian karena di sini perkalian bentuknya ya, maka akan berubah menjadi seperti ini. 10. Oke. Kemudian 10-nya ini nanti pindah ke sini nih, maka nanti akan menjadi 10 dibagi 10. Berapa 10 bagi 10? Nilainya 1. Ini ya. Jadi 10 yang di sininya pindah ke sini, maka menjadi 10 dibagi 10 nilainya 1. Kemudian kita akan selesaikan. Bagaimana caranya? Oke, ingat kembali bentuk dari persamaan eksponen. Nah, tujuannya itu kan bagaimana agar bilangan pokok di kiri dan di kanan ini menjadi sama. Oke, bilangan pokok di kiri itu kan angka 3. Nah, gimana caranya supaya di kanan ini muncul angka 3 juga? Ingat kembali sifat dari bilangan berpangkat. Nah, oke. Kita masih ingat nggak nih? Kalau ada A pangkat 0, maka nilainya berapa? 1. Oke. Jadi, berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 nilainya 1. Nah, karena kita mau buat ke bilangan berpokok 3, maka kita bisa buat 3 pangkat 0 berarti ya. 3 pangkat 0 nilainya adalah 1. Oke, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi satunya berubah menjadi 3 pangkat 0. Sekarang kita lihat apakah bilangan pokok di kiri dan di kanannya sudah sama? Sudah. Nah, maka pangkatnya tinggal turun ke bawah. X kuadrat min 3X sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita faktorkan lagi nih. Berarti kalau X kuadrat itu kan X kali X ya. X kuadrat itu adalah X dikali X. Nah, maka
X-nya kita keluarkan karena di suku pertama dan juga suku kedua sama-sama ada X-nya. Seperti ini. Ketika X yang pertama ini keluar, maka di suku pertama sisanya X-nya doang. Nah, ketika di suku kedua X-nya keluar, maka sisanya itu hanya angka 3. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa buat bahwa nilai X itu yang pertama adalah 0 dan yang kedua itu adalah 3. Dari mana 3? Dari X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka di sini diperoleh nilai X sama dengan 3 ini ya. Oke, ini untuk soal yang pertama. Lalu kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, nilai X dari 2 pangkat 4X dikurangi 5 pangkat 2X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jika ada soal seperti ini, kita lihat nih. Wah, ini suku pertama sama suku kedua hampir-hampir sama ya. Sama-sama pangkat X. Tapi kalau dilihat lagi, ternyata angkanya berbeda. Yang pertama ini 4, yang kedua itu adalah angka 2. Jadi gimana caranya kita memanipulasi agar bentuknya menjadi sama-sama 2 pangkat X. Nah, oke. 4X dan juga 2 pangkat X. Oke, kita lihat perubahannya di sini. Ternyata kita lihat di sini 4 itu kan dari 2 pangkat 2. Oke. Kemudian kita lihat di sini, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu kan akan dikalikan. Nah, dan kita tahu bahwa perkalian itu punya sifat komutatif. Tadi tujuan utama kita adalah agar merubah sama-sama menjadi 2 pangkat X. Nah, jadi ini kita tukar nih pangkatnya. Pangkat 2-nya kita tukar keluar, X-nya kita tukar ke dalam. Jadi menjadi seperti ini. 2 dikali 2 pangkat X dipangkatkan lagi 2 dikurangi 5 dipangkatkan 2X ditambah 2 sama dengan 0. Oke, sudah sama ya. 2 pangkat X sama 2 pangkat X. Nah, karena sudah sama yang tadinya berbeda, kita bisa misalkan lagi nih. Misalkan menjadi P misalnya. P-nya itu adalah 2 pangkat X. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan persamaan 2 dikali 2 pangkat X-nya berubah menjadi P ya. P pangkat 2 dikurangi 5 dikali 2 pangkat X-nya berubah menjadi P ditambah 2 sama dengan 0. Jadi seperti ini. 2P kuadrat dikurangi 5P ditambah 2 sama dengan 0. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa faktorkan untuk mencari nilai P-nya. Lihat di sini ada angka 2 di depan ya, 2P. Maka kita buat menjadi 2P dan juga 2P gitu kan awalnya. 2P dan juga 2P. Oke. Biar lebih mudah gini nih. Ketika kita mau memfaktorkan, kita buat supaya 2P muncul 2P gitu ya awalnya. 2P dan juga 2P. Kemudian kita pikirkan angka yang di belakangnya nih angka berapa gitu kan. Nah, kita lihat di sini. 2 dikali 2 berapa nilainya? 4. Kemudian nilai tengahnya berapa nih? Min 5. Nah, maka kita cari angka berapa dikali berapa yang hasilnya 4. Tapi kalau ditambah hasilnya negatif 5. Berapa tuh? Ulangi lagi ya. Tadi kan 2 kali 2 kan 4 nih. Kemudian kita lihat nilai tengahnya berapa? Min 5. Jadi cari angka yang kalau dikali 4, kalau ditambah min 5. Oke. Dapatlah min 4 dan min 1. Coba aja kita cek. Min 4 kali min 1 nilainya 4. Benar. Min 4 ditambah min 1 nilainya min 5. Benar. Maka hasil pemfaktorannya adalah seperti ini. 2P min 4 dikali 2P min 1 sama dengan 0. Lalu kita lihat lagi nih. Kita checking. Kalau tetap seperti ini, kita lihat kelebihan kan ya.
2P dikali 2P, maka hasilnya adalah 4P kuadrat. Kelebihan apa enggak? Kelebihan. Maka salah satunya ini harus disederhanakan supaya tidak kelebihan. Mana yang disederhanakan? Nah, yang depan inilah kita sederhanakan. Dibagi berapa tuh? Dibagi 2. Maka hasilnya adalah P-2. P-2 dikali 2P-1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, selanjutnya baru bisa kita tentukan nih. Nilai P yang pertama itu adalah jelas 2 ya, karena P-2 sama dengan 0. Ya, 2 P min 2 sama dengan 0. Oke, berarti P-nya tetap di kiri ya. 2-nya kan pindah nih, jadi positif 2. Nah, lalu P yang kedua berapa tuh nilainya? 2P min 1 sama dengan 0. Berarti 2P-nya tetap ya kan ya. Yang pindahnya itu adalah angka 1-nya. Nah, berarti nilai P-nya berapa nih? Nilai P-nya adalah 1 dibagi 2 atau 1/2. Nah, maka kita peroleh bahwa nilai P sama dengan 2 dan P sama dengan 1/2. Pertanyaannya, apakah nilai P ini adalah nilai yang kita cari? Belum. Karena yang kita cari adalah nilai X-nya, bukan nilai P-nya. Jadi kita rubah P ini ke dalam bentuk X. Caranya bagaimana? Seperti ini. Nah, jika P-nya 2, maka berapa nilai X-nya? Selanjutnya, jika P-nya 1/2, maka nilai X-nya adalah, tadi P-nya itu adalah 2 pangkat X kan ya. Tadi kita memisalkan P itu sebagai 2 pangkat X. Nah, maka kita kembalikan ke bentuk semula. P sama dengan 2 pangkat X. Berarti gini ya, 2 pangkat X sama dengan 2 gitu ya. Jadi P-nya kita rubah ke 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, barulah kita akan menemukan berapa nilai X-nya. Sama dengan konsep ini. Bilangan pokoknya sama, maka X sama dengan 1. Maka diperoleh nilai X yang pertama adalah 1. Oke. Untuk yang kedua, P sama dengan 1/2. Oke. Kemudian agar lebih jelas, kita hapus dulu yang sebelahnya ya. Nah, ini kita hapus dulu. Tadi P sama dengan 1/2, P-nya itu kan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 1. Karena dari 2 ini kan 2 pangkat 1 nih, naik ke atas kan. Nah, ketika naik ke atas, pangkatnya itu berubah jadi negatif, sehingga di sini jadi 2 pangkat min 1. Oke, kita lihat bilangan pokoknya udah sama nih. Nah, maka akan berlaku X sama dengan min 1. Maka diperolehlah bahwa untuk soal terakhir ini, nilai X-nya itu adalah 1 dan juga negatif 1. Oke, selesai untuk pembahasan soal HIQ ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.